Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Apa sih yang terjadi tahun 1965 ketika itu? Memang ini topik yang kayaknya setiap tahun kita bicarakan dan kita melihat perkembangannya itu tidak banyak berubah ya Kak ya. Kenapa sih ini penting? Ya ini juga pertanyaan yang menarik ya untuk kita bahas di sini. Tapi pertama saya juga ingin bahas dulu apa sih peristiwa 1965 ini gitu. Mungkin kan di sini ada kawan-kawan yang belum tahu ya begitu. Apalagi kan kebanyakan juga mungkin generasi sekarang kan lahirnya jauh setelah itu ya begitu. Dan kita tahu selama pemerintahan Orde Baru sejarah Indonesia itu kan didominasi oleh satu rezim ya Kak ya. Jadi seperti ada dalam tanda kutip missing link begitu kan dalam sejarah kita. Dan ternyata versi yang dibentuk oleh rezim Orde Baru itu masih diteruskan sampai sekarang, diwariskan sampai sekarang begitu. Saya pernah dengar acara diskusinya Pak Asfi Warman Adam. Pak Asfi Warman Adam ini salah satu sejarawan di Indonesia, beliau juga peneliti di LIPI, Pusat Penelitian di Indonesia. Atau sekarang namanya udah ganti ya, jadi BRIN ya, atau apa ya? Iya. Nah, dia salah satu yang memperjuangkan juga ya untuk membuka peristiwa 65 itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan ya? Betul, beliau banyak melakukan penelitian juga terkait peristiwa 65. Juga beliau ini sebetulnya senior saya di EHES, Paris. Wow, begitu. Iya. Nah, Pak Asfi tuh bilang, kalau kita bicara soal peristiwa 65, sebetulnya itu perlu kita bagi A dan B. A itu adalah pembunuhan para 6 jenderal. Ya, benar. Nah, kalau cerita yang ini kan kita tahu ya. Tahu, ada filmnya. Ada filmnya bahkan. Kemudian kalau yang B ini adalah berikutnya, apa yang terjadi setelah pembunuhan 6 jenderal ini, yaitu adanya penangkapan massal, pembunuhan massal, begitu. Kemudian juga ketika kita bilang penangkapan, ini juga termasuk penahanan, ada pembuangan juga, begitu kan. Di sini bagaimana ada A dan B, begitu. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang B. Setelah pembunuhan para 6 jenderal itu terjadi, kemudian PKI dituduh berada di balik peristiwa tersebut. Jadi mereka yang diduga terlibat dalam pergerakan kiri itu ditangkap. Kemudian juga Soeharto pada saat itu yang mengambil alih kekuasaan dengan alasan untuk pemulihan keamanan nasional. Selain melakukan penangkapan massal, beliau juga kemudian membangun sebuah propaganda bahwa PKI lah dalang utama dari peristiwa pembunuhan itu. Setelah itu dibentuk propaganda yang kemudian dikeluarkan buku putih yang disusun oleh Profesor Nugroho Noto Susanto. Kemudian juga buku sejarah kita yang digunakan di sekolah-sekolah, di institusi pendidikan, itu juga kemudian didominasi oleh sejarah versi rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Mengapa ini penting untuk kita bicarakan sampai sekarang? Karena ketika terjadi penangkapan massal, bahkan yang berujung pada pembunuhan massal ini, setelah peristiwa 65 ini terjadi pemberangusan gerakan perempuan, bahkan juga pemberangusan intelektual Indonesia, kemudian juga ada pembungkaman gerakan buruh, kemudian juga ada penyingkiran gerakan kelompok-kelompok budaya, yang mana sebetulnya penting di Indonesia karena mereka ini membawa sebuah kontestasi ide, begitu, yang bisa membangun pemikiran kritis bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya pembinasaan gerakan-gerakan ini, kita bisa lihat sekarang bagaimana ada pengungkungan intelektualitas di situ, ada pengungkungan pemikiran kritis di situ, sehingga kita dihambat untuk memberikan kritik-kritik. Nah, sampai sekarang kita masih lihat pembungkaman-pembungkaman seperti ini. Misalnya tekanan akademik misalnya ya, karena saya berasal dari dunia akademik, misalnya akademisi yang berusaha melakukan kajian tentang 65, itu kita mendapatkan tekanan. Misalnya dibatasi untuk tidak melakukan kajian tentang 65. Contohnya saya pribadi juga pernah mengalami ketika saya sedang S2 di Kriminologi UI, saya membahas tentang lekra. Nah, apa itu lekra? Nah, lekra itu lembaga kebudayaan rakyat. Seniman lekra ini banyak membahas kehidupan rakyat, baik itu melalui tulisan,
lukisan, melalui seni rupa, melalui seni panggung, teater, begitu, melalui musik juga, begitu. Seniman-seniman lekra ini menggambarkan misalnya bagaimana perjuangan hidup para petani, perjuangan hidup para buruh. Salah satu seniman lekra yang terkenal kita tahu ya Pak Hersri Setiawan, Pramudia Anantatur misalnya. Kemudian juga ada Putu Oka Sukanta, ada Martin Aleda yang masih ada sampai sekarang. Orang-orang hebat yang harus dikungkung ya karena memang memiliki pemikirannya kritis dan mereka vokal. Ketika saya membahas lekra untuk tesis saya pernah mendapat pinjaman buku dan kemudian ada beberapa halaman dari buku itu yang saya perlu kutip. Cuma ini karena buku pinjaman akhirnya harus segera saya kembalikan. Buku apa itu, Tru? Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Kalau dilihat dari warna rambut ketahuan lah ya, itu tahunnya udah lama banget ya. Kemudian buku itu saya bawa ke tukang fotokopi dan itu sudah setelah era reformasi ya, bukan rezim Orde Baru lagi, begitu loh. Jadi saya pikir nggak ada yang salah dengan topik saya. Saya pikir dengan adanya reformasi, kita sudah lebih terbuka, kita sudah lebih bebas, tekanan itu sudah tidak ada lagi. Dan buku itu lebih menceritakan mengenai seni, begitu loh. Saya pikir juga tidak ada yang perlu ditabukan dari isi buku itu, begitu. Ketika saya bawa ke tukang fotokopi, saya minta difotokopi halaman yang saya butuhkan, cuma karena harus ditinggal, ya saya tinggal, gitu. Nah, kemudian saya dapat telepon, tolong cepat diambil. Cuma waktu itu karena saya nggak sempat, saya baru bisa ambil keesokan harinya, begitu. Nah, ketika saya ke tukang fotokopi untuk ambil fotokopiannya, dibilangnya bukunya nggak ada. Oh my God. Nggak berhenti di situ, Kak. Oh my God. Yang bikin kaget, tiba-tiba muncul satu orang yang saya nggak pernah lihat di tempat fotokopi itu. Itu kan tempat fotokopi kecil ya. Dekat kampus waktu itu. Dekat kampus, benar-benar tempat fotokopi kecil gitu loh. Jadi saya udah terbiasa fotokopi di situ, udah tahu orang-orangnya. Kok tiba-tiba muncul orang yang saya nggak pernah lihat, tinggi, tegap, terus marah-marah, nanya kenapa saya baca buku itu, dapat dari mana buku itu. Oh my God. Terus saya bilang, loh saya fotokopi kenapa baru kali ini saya ditanya-tanya, begitu kan. Ya itu bukunya soalnya udah saya bakar, udah nggak ada, ngambilnya kelamaan. Jadi itu salah satu tekanan akademik ya. Ini tekanan yang belum seberapa dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain ya. Kawan-kawan yang lain kan ada yang mendapatkan intimidasi teror melalui telepon misalnya. Ketika kita berbicara saat ini ya, tadi kan asumsinya bahwa memang reformasi ya kebebasan sudah mulai ada gitu, tapi ternyata tidak. Tapi kemudian ada mungkin satu gebrakan ya yang saya pikir lumayan bisa mengubah konstelasi yang ada saat yang sebelumnya berkuasa gitu, yaitu teknologi internet. Gimana kemudian ya dulu kendali pemerintah kan memang luar biasa ya, mereka bisa mengontrol semuanya, tapi ketika berhadapan dengan teknologi kayaknya I think they have kayak juga kesulitan gitu. Dan ini bisa dilihat kan sebenarnya banyak gerakan-gerakan yang kemudian cukup kritis dan cukup menyuarakan gitu kan ya. Mungkin yang paling prominent adalah yang film Jagal itu ya. Itu kan cukup membuka mata kan sebenarnya bahwa semua orang bisa menontonnya lewat YouTube gitu kan ya, meskipun direkturnya akhirnya nggak boleh datang ke Indonesia sampai saat ini ya. Itu gimana menurut Ruli sendiri tentang peran teknologi sendiri ya sebenarnya untuk kemudian membuka mata terlebih untuk generasi muda saat ini tentang apa sih yang terjadi dan apa sih yang bisa dilakukan gitu. Ya memang dengan berjalannya waktu teknologi juga berkembang, kemudian sekarang kita punya dua dunia offline dan dunia online, begitu ya. Kalau dulu misalnya acara diskusi atau kajian soal 65 itu mendapatkan tekanan, bahkan juga penyerangan, begitu ya, seperti yang terjadi di YLBHI pada tahun 2017 misalnya gitu, atau razia buku kiri tahun 2019 gitu kan, bawa buku warna merah hati-hati ya. Sekarang itu apalagi setelah pandemi ya, seakan berpindah gitu loh mediumnya, yang tadinya di dunia fisik kemudian beralih ke dunia maya gitu. Dan saya melihat ini kok asyik ya, ada berbagai macam bentuk, semakin banyak kelompok-kelompok yang lahir untuk membahas, itu bisa membahas secara akademik, bisa membahas secara seni, bahkan membahas ya kayak yang kita lakukan sekarang nih Kak, ngobrol-ngobrol begini gitu loh. Tukar pikiran gitu loh. Narasi-narasi yang berdialog di situ gitu. Bahkan antar generasi. Ini yang menarik gitu. Kan kita berpikir bahwa teknologi itu kan seakan-akan didominasi oleh kaum muda. Enggak juga ternyata. Bahkan kita bisa lihat dunia online itu
ada berbagai usia begitu loh. Dan itu menjadi sebuah melting pot komunitas ini begitu. Dan festival yang misalnya Belok Kiri Festival yang juga dulu sempat diserang begitu ya, dihentikan begitu kan. Karena juga ada festival online, dan sekarang yang bisa mengikutinya tuh tidak hanya mereka yang di Indonesia, tapi kita yang di luar Indonesia juga bisa bukan menikmati, bisa mengikuti, bisa ikut terlibat dalam diskusi. Nah, ini menarik dan menyenangkan ya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.